warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Sylvia Agustina. Saya mengajar di SD Negeri 8 Kota Lubuk Linggau. Saya mahasiswa PPG Daljab Angkatan 3 tahun 2023, jurusan Biologi LPTK Universitas Maritim Raja Ali Haji Kepulauan Riau dengan NIM 2303060198. Pada hari ini Senin tanggal 4 Maret tahun 2024, saya akan melaksanakan video pembelajaran uji kinerja di SMA Negeri 5 Kota Lubuk Linggau. Materi yang akan saya ajarkan tentang perubahan lingkungan, submateri pencemaran air. Mohon saran dan masukannya agar pembelajaran saya ke depannya bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita sama-sama berdoa menurut kepercayaan masing-masing agar pembelajaran kita hari ini lebih hikmat dan lebih bermanfaat. Silakan ketua kelas untuk memimpin kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Alhamdulillah. Nih, silakan dirapikan dulu tempat duduknya, atau apabila ada sampah atau kotoran dilaci dan bisa kita silakan dibuang. Tidak ada. Hebat, bagus. Berarti kelas ini selalu menjaga kebersihan, karena kebersihan sebagian dari iman. Sudah siap pada hari ini? Ibu absen dulu ya. Aditya Zahni Saputra. Hadir, Bu. Anggun. Hadir, Bu. Betty. Hadir. Sakri Suramiana, Nak. Ada, Bu. Ertika. Hadir, Bu. Karina. Hadir, Bu. M. Alfat. M. Dani. Hadir, Bu. M. Fadil. Hadir, Bu. Rizky. Hadir, Bu. Nabila. Hadir, Bu. Najwa. Hadir, Bu. Oscar. Hadir, Bu. Redo. Hadir, Bu. Reka. Hadir, Bu. Sally. Hadir, Bu. Sylvia. Hadir, Bu. Tasya. Hadir, Bu. Zaskia. Hadir. Sakit juga. Kita doakan semoga teman kita yang sakit hari ini menjadi lebih sehat dan sembuh lebih cepat. Semoga di dalam ruangan ini kita semua diberikan kesehatan selalu. Amin. Biar lebih semangat, kita breaking dulu ya.
silakan berdiri. Nah, berdiri dulu. Ini silakan hadap Ibu. Ini namanya tepuk 1 sampai 5. Boleh? Tepuk 1. 1 kali tepuk, kalau tepuk 2, 2 kali tepuk dan seterusnya. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 4. Tepuk 5. Bisa? Bisa. Kita coba 3 kali tepuk 5. Oke. Ibu mana tepuk semangatnya? Tepuk semangat. Semangat, semangat Iha. Semangat, semangat Iha. Semangat, semangat Iha. Ibu mau lihat nih, masih ingat nggak kalian tentang pelajaran minggu kemarin? Ibu adakan pretest, silakan keluarkan handphonenya. Ibu kirim linknya ya nak ya. Iya, Bu. Link di grup. Nah itu linknya boleh kalian diisi. Di sini juga bisa kalian lihat linknya. Nah, ini untuk link pretest yang pertama. Silakan dikerjakan. Silakan diisi ya nak. Setelah diisi, langsung klik leaderboard dan tulis nama kalian di sana. Biar Ibu bisa lihat. Ya, benar. Langsung diklik pilihan jawabannya yang menurut kalian benar. Bu lihat dulu ya, siapa saja yang sudah mengerjakan ini, apakah banyak yang benar atau banyak yang salah? Wah, ternyata di peringkat pertama Reka. Jawabannya benar semua dengan pengerjaan waktu 11 detik. Sudah banyak yang benar ini ya. Berarti materi kemarin masih ingat semua. Hebat. Nih, kita lanjut ke materi selanjutnya. Ibu ada pertanyaan sama kalian. Akhir-akhir ini sering kan mendapatkan berita tentang banjir dan longsor. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi? Silakan Reka. Karena banyaknya penebangan pohon secara liar, Bu. Benar, banyaknya penebangan pohon secara liar. Ada lagi yang lain? Silakan Silvi. Karena adanya penggundulan hutan, Bu, secara liar. Penggundulan hutan, benar sekali. Ada lagi, mengapa hal itu bisa terjadi? Silakan Sally. Karena manusia sering membuang sampah sembarangan, Bu. Benar, karena membuang sampah sembarangan itu yang menyebabkan terjadinya longsor dan banjir. Lalu bagaimana keadaan lingkungan setelah terjadinya longsor dan banjir? Lingkungan menjadi rusak, Bu. Lingkungan menjadi rusak, benar sekali. Apalagi Timbulnya penyakit. timbulnya penyakit. Benar, lingkungan menjadi rusak dan timbulnya penyakit akibat banjir dan longsor. Nah, jadi bagaimana cara menanggulanginya agar hal itu tidak terjadi lagi? Dengan cara melakukan revitalisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul. Lalu apa lagi? Jangan membuang sampah sembarangan. Jangan membuang sampah sembarangan, apalagi di sungai, di selokan, karena hal itu yang bisa menyebabkan banjir dan longsor. Benar sekali. Nah, jadi dimanapun kita berada harus selalu sayangi alam kita. Dimanapun kita berpijak, selalu jaga lingkungan kita. Nih, Ibu ada video yang akan Ibu tayangkan. Silakan lihat ke layar. Ini ada video yang akan Ibu tampilkan. Silakan dilihat dan dianalisis apa video dari yang Ibu berikan ini. Selamat pagi anak-anak. Hari ini
perubahan lingkungan. Tujuan pembelajaran peserta didik mampu menganalisis penyebab dan dampak pencemaran air di lingkungan serta menciptakan solusi penyelesaian dan dampak pencemaran air di lingkungan serta menciptakan solusi. Oke, jadi materi pembelajaran kita hari ini tentang apa? Perubahan lingkungan. Tentang pencemaran air nih. Tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik mampu menganalisis penyebab dan dampak pencemaran air di lingkungan serta menciptakan solusi penyelesaian masalah pencemaran air dan perubahan lingkungan. Kita lanjut lagi. Nih, kegiatan yang dilakukan, kegiatan yang akan kita lakukan hari ini yang pertama, dari pengamatan tayangan video, nanti Ibu akan memberikan satu video yang akan kalian analisis dampak negatif dari pencemaran air di lingkungan. Setelah kalian menganalisis, kalian akan menciptakan suatu solusi atau pemecahan masalah tersebut. Oke, kita lanjutkan lagi. Teknik penilaian yang akan Ibu lakukan pada pembelajaran hari ini ada 4. Yang pertama, nilai pengetahuan, nilai sikap, nilai keterampilan, dan nilai antar teman. Manfaat kita mempelajari perubahan lingkungan yaitu agar kita bisa menanamkan rasa tanggung jawab kita untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Oke, selanjut itu ada soal dari Ibu ini. Nah, coba sebutkan apa saja jenis pencemaran yang kalian ketahui. Pencemaran air, pencemaran udara, apalagi? Pencemaran tanah. Ada satu lagi. Suara. Jadi ada berapa jenis pencemaran? Benar sekali. Mari kita lanjut melihat video di layar ini. Kita lanjut lagi. Silakan menyaksikan. Limbah domestik atau hasil pembuangan oleh manusia masih menjadi penyebab utama pencemaran air Sungai Musi dan anak Sungai Musi. Salah satunya adalah sampah plastik, seperti yang terlihat pada aliran anak sungai Sekarnak ini. Masih banyaknya tumpukan sampah yang menggenang di permukaan air. Selain menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir, air yang tercemar ini pun menjadi tidak layak konsumsi bagi masyarakat. Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang memantau kualitas air sungai dan anak Sungai Musi Palembang dengan indeks pencemaran berada di status cemar sedang. Pemantauan ini dilakukan di 9 anak Sungai Musi, diantaranya Sungai Buah, Sungai Bendung, Sungai Aur, Sungai Kedukan, Sungai Sekanak, Sungai Ogan, Sungai Keramasan, Sungai Lambai Daro, dan Sungai Sriguna. Nah, dari tayangan video tadi, apa tanggapan kalian dari berita video tadi? Banyak sampah. Banyaknya sampah, bau, sungai lagi, sungai menjadi kotor, tidak enak dilihat, tidak enak dipandang atau tidak enak dilihat. Benar sekali. Nah, jadi mengapa orang masih suka membuang sampah di sungai? Dan mengapa hal itu bisa terjadi? Nah, itu yang akan kita selesaikan hari ini. Ibu bagikan kelompok dulu ya. Ya, Bu. Yang Ibu sebutkan namanya langsung berpindah duduk. Di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya, silakan didengar nama-namanya. Kelompok 1, Aditya, Anggun, Ertika, Karina, dan Alfa. Silakan berpindah tempat duduknya. Kelompok 2, Dani, Fadil, Rizky, Nabila. Kelompok 3, Najwa, Oscar, Redo, Reka. Kelompok 4, Sally, Sylvia, Tasya. Oke, silakan duduk di tempat kelompoknya masing-masing. Sudah duduk di tempat kelompoknya masing-masing? Sudah, Bu. Ini ada LKPD yang akan Ibu bagikan kepada kalian.
Silakan lihat LKPD-nya dan dengarkan penjelasan Ibu. Nah, di sini ada LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, silakan kalian buat nama kelompoknya. Ada capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan langkah-langkah kegiatan kita. Nih, untuk langkah-langkah mengerjakan soal-soal di LKPD. Langkah yang pertama, duduklah sesuai kelompok. Sudah duduk sesuai kelompok? Sudah. Nah, langkah yang kedua, buatlah analisis masalah terkait pencemaran air dan perubahan lingkungan. Nih, analisis video tadi tentang pencemaran air. Lalu yang ketiga, carilah informasi bersama kelompokmu dari buku, boleh dari jurnal, dari e-book, boleh ya Nak ya. Silakan keluarkan handphonenya untuk mendapatkan informasi dari kasus yang Ibu berikan tadi. Nih. Lalu tulis yang keempat. Nah, tulislah pada lembar kerja peserta didik. Di sini ada beberapa pertanyaan yang bisa kalian jawab untuk memudahkan dan mengarahkan kalian menyelesaikan permasalahan yang Ibu berikan tadi. Nah, lalu kemudian mengolah dan menyajikan informasi sesuai minat kalian. Jadi setiap kelompok bisa kalian buat untuk menyajikan di depan. Boleh membuat PowerPoint, boleh membuat infografis, poster, itu Ibu bebaskan, itu sesuai minat kalian bersama kelompok kalian. Lalu langkah yang kelima, presentasi hasil diskusi. Jadi setelah kalian membuat hasil penyajian tadi, nah hasilnya itu kalian presentasikan, akan kita diskusikan bersama-sama. Dan langkah yang terakhir, buatlah kesimpulan dari materi pembelajaran yang kita pelajari hari ini. Nah, silakan buka lembar selanjutnya. Nih, dibuka lembar selanjutnya, bisa kalian lihat. Nih, di sana ada gambar seperti tayangan di video tadi, sungai yang penuh sampah. Di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang terjadi pada tayangan video tersebut? Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Bagaimana dampak dan kondisi tersebut terhadap lingkungan? Lalu yang terakhir, bagaimana solusi masalah tersebut? Kesimpulan dan daftar pustaka. Daftar pustaka ini kalian mengambil informasi tersebut dari jurnal atau dari buku, bisa kalian tulis di sini. Ada yang ditanyakan? Sudah mengerti semua? Silakan mengerjakan. Silakan dikerjakan. Silakan berbagi tugas dengan temannya. Ada yang mencari di internet. Silakan didiskusikan. Mau menyajikan PPT atau infografis atau poster. Bila ada kendala atau ada yang bingung, boleh langsung tanyakan sama Ibu ya, Nak. Boleh bagi tugas. Silakan berbagi tugas. Ini bisa nih mendapat jawaban dari sini. Rencana mau bikin apa? Mau main mapping. Pak konsep boleh. Kali ya yang bikinnya ya. Di mana bikinnya? Di Canva. Bagus sekali, berbagi tugas ya Mas ya. Ini jangan sampai salah Nak ya. Pencemaran air nanti kalian buat pencemaran tanah. Ingat video yang Ibu berikan tadi, dari gambar tadi juga ya Nak. Ada kendala kelompok ini? Tidak ada. Ingat, mencari jurnal itu 5 tahun terakhir. Benar, 5 tahun terakhir. Dibuat kata kuncinya ya Nak ya, biar mudah mencarinya. Pakai Google Scholar.
air, kesehatan, lengkap ya dampaknya. Ini jurnal tahun berapa ini, Nak? 2023. Wah, masih baru sekali ini ya penelitiannya. Bagus, sangat bagus ini mencari informasinya. Kalau bisa mendapatkan informasi yang selengkap mungkin. Ya, Sally? Kelompok 1 sudah selesai, sudah dikirim ke grup. Oke, kelompok 1 sudah selesai, sudah dikirim ke grup ya. Nanti Ibu cek, ada kelompok lain yang sudah juga? Sudah selesai? Kelompok 2 sudah? Oh, sudah dikirim juga? Oke, Ibu cek dulu ya. Ibu cek dulu ya. Oke, kelompok 1 sudah masuk, 2 juga sudah, 3 dan 4. Oke, sudah semuanya. Berarti kita langsung lanjut ke presentasi kelompok ke-1. Silakan kelompok ke-1 untuk maju ke dalam depan menampilkan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada ibu guru dan teman-teman yang lainnya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas ini. Perkenalkan, nama saya Sylvia Ramadini. Saya di sini bertugas sebagai moderator dan teman anggota kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Tasya Ismaini. Di sini saya sebagai notulen. Perkenalkan, nama saya Seri Salsabila Rinjadi. Di sini saya sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Karina Anjara Abdani. Di sini saya sebagai penjawab. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada Sally untuk membacakan materi. Kepada Sally, saya persilakan. Baiklah, inilah hasil dari kelompok kami, ialah kami membuat mind mapping. Pencemaran air. Apa sih pencemaran air? Pencemaran air ialah limbah rumah tangga seperti sampah organik, sisa-sisa makanan, sampah anorganik seperti plastik, gelas, kaleng, berperan besar dalam pencemaran air. Ada pula penyebab terjadinya pencemaran air ialah membuang sampah ke sungai dinilai lebih praktis dan gratis. Kurangnya sarana tempat membuang sampah di sekitar sungai dan sudah menjadi budaya. Ada pula dampak terjadinya pencemaran air ialah berkurangnya ketersediaan air bersih, sungai menjadi kotor dan bau, penumpukan sampah di dasar sungai, sungai menjadi dangkal dan mengakibatkan banjir. Dan ada pula solusi untuk kita mengatasi terjadinya pencemaran air. Yang pertama, papan larangan membuang sampah. Membuat papan larangan membuang sampah di dekat sungai menjadi salah satu upaya menanggulangi pembuangan sampah di sungai yang paling mudah. Yang kedua, papan berisi sanksi pidana dan denda. Dan yang terakhir, dikenakan sanksi sosial jika memang masih melakukannya. Inilah hasil diskusi kami dari kelompok 2 berupa video. Selamat menyaksikan. Di Indonesia terdapat 52 sungai yang tercemar. Pencemaran berasal dari sampah rumah tangga yang dibuang ke sungai. Zat-zat kimia pabrik yang dibuang ke sungai tanpa pengolahan yang baik. Pemakaian pestisida pertanian yang berlebihan. Akibatnya, ekosistem di sungai tercemar. Ikan pergi berimigrasi mencari tempat yang bersih. Pendapatan nelayan pun berkurang. Dan sungai menjadi berwarna hitam dan berbau busuk. Jadi, mari kita jaga sungai kita dengan membuang sampah pada tempatnya. Stop pembuangan limbah secara langsung tanpa pengolahan, dan stop penggunaan pestisida yang berlebihan. Baiklah, kami akan menampilkan hasil poster kami dan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pada tayangan video tersebut, dapat kita lihat banyaknya sampah yang mengapung di atas air sungai. Jangan cemari sungai dengan sampah, mari kita jaga kebersihan alam dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Baiklah, di sini
kami akan memaparkan hasil diskusi kami, yaitu berupa infografis. Dampak pencemaran air, yaitu terdiri dari ikan mati. Kematian ikan di sungai disebabkan oleh bahan kimia berbahaya yang diproduksi oleh industri atau limbah rumah tangga yang dibuang ke sungai. Tingginya kontaminasi logam berat di sungai dapat mengurangi keanekaragaman ikan. Yang kedua yaitu air menjadi beracun. Air yang tercemar akan berbau, keruh, dan berwarna sehingga tidak layak untuk dikonsumsi. Yang ketiga, mengurangi oksigen. Banyaknya zat pencemaran pada air limbah akan menyebabkan menurunnya kadar oksigen terlarut dalam air tersebut. Yang terakhir yaitu mengancam kesehatan manusia. Air sungai tercemar yang dikonsumsi bisa menyebabkan penyakit pada tubuh dan jika digunakan untuk mandi, cuci kapur bisa menyebabkan terkena penyakit kulit. Baik, terima kasih kepada Pak Adil yang telah memaparkan materi yang telah kami diskusikan. Di sini kami akan membuka sesi tanya jawab. Baiklah, bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Baiklah, karena keterbatasan waktu, jadi setiap kelompok kami akan mengambil satu orang setiap kelompok. Jadi kelompok 1 kami akan mengambil Oscar, kelompok 2 Rizky, dan kelompok 3 Anggun. Dan kepada Oscar kami persilakan. Baiklah, saya dari kelompok 1 akan memberi pertanyaan kepada kelompok 4. Pertanyaannya adalah, mengapa kita memiliki kewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungan? Oh, bagus sekali pertanyaannya. Bagus, silakan lanjut lagi Dani. Baiklah, kepada Rizky kami persilakan. Baiklah, saya dari kelompok 3 ingin bertanya ke kelompok 4. Pertanyaannya adalah, apa yang terjadi jika pencemaran air tidak berhenti atau dilakukan terus-menerus? Bagus sekali pertanyaannya. Jadi, apa yang terjadi apabila pencemaran air itu dilakukan terus-menerus tanpa berhenti? Apa yang terjadi? Bagus sekali Rizky jawab pertanyaannya. Silakan Ibu kembalikan lagi ke Dani. Baiklah, terima kasih kepada Rizky. Pertanyaan saya tampung terlebih dahulu, dan kepada Anggun kami persilakan. Saya Anggun Maulina dari kelompok 2 izin bertanya. Apa bahaya yang ditimbulkan dari air yang tercemar jika dibiarkan terjadi terus-menerus? Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang tadi bertanya dan beri kami waktu untuk berdiskusi untuk mencari jawabannya. Baiklah, kami sudah mendapatkan jawabannya dan jawaban dari Oscar akan dijawab oleh Alfat. Kepada Alfat saya persilakan. Baiklah, saya Muhammad Alfat Umkaroma di sini akan menjawab pertanyaan dari Oscar. Sebab dari lingkungan yang kita tinggali, kita bisa memenuhi segala kebutuhan sehari-hari. Jika manusia hanya memanfaatkannya tanpa melestarikan, maka lingkungan bisa menjadi rusak. Dampak dari kerusakan lingkungan nantinya akan dirasakan oleh manusia sendiri, bahkan juga makhluk hidup lain. Baiklah, kepada Oscar, apakah pertanyaan dari Alfat sudah jelas? Jelas. Terima kasih kepada Oscar karena telah merasa puas terhadap jawaban kami. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari Rizky yang akan dijawab oleh Redo. Kepada Redo saya persilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Rizky. Pencemaran air dapat menyebabkan berbagai macam penyakit, yaitu trakoma atau infeksi mata, disentri, malaria, dan hepatitis A. Selain penyakit, dampak negatif pencemaran air adalah merusak lingkungan, terutama merusak sumber-sumber air bersih yang mempercepat terjadinya krisis air bersih. Baiklah, kepada Rizky, apakah jawaban dari kami sudah membuat Anda puas? Terima kasih kepada Rizky, dan kami akan menjawab pertanyaan dari Anggun yang akan dijawab oleh Alfat. Kepada Alfat, saya persilakan. Baiklah, saya di sini akan menjawabkan pertanyaan dari Anggun. Banyaknya zat pencemaran pada air limbah akan menyebabkan menurunnya kadar oksigen terlarut dalam air tersebut, sehingga mengakibatkan kehidupan dalam air membutuhkan oksigen terganggu serta mengurangi perkembangannya. Baiklah, kepada Anggun, apakah jawaban dari kelompok kami membuat Anda puas? Ya, puas. Terima kasih. Inilah akhir dari diskusi kami. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan diskusi kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi
pencemaran air itu berdampak sangat berbahaya bukan hanya bagi kehidupan manusia tetapi juga biota air, tumbuh-tumbuhan di sekitarnya. Nah, dari dampak tersebut, air menjadi kotor, tidak bisa dikonsumsi lagi, lalu menimbulkan bau yang tidak sedap, serta hewan-hewan pun juga mati. Nah, akibat yang ditimbulkan yaitu banjir, bisa menyebabkan penyakit kulit, menyebabkan penyakit apabila air tersebut dikonsumsi. Nah, maka dari itu, dari pemaparan teman-teman kita hari ini, jadi kita tahu dampak pencemaran air itu apa, dampak bahayanya. Nah, maka kita sama-sama harus saling menjaga lingkungan, membuang sampah di tempatnya agar air sungai, kita dan hewan-hewan di sungai dan sekitarnya itu menjadi lebih asri dan menjaga lingkungan. Jadi sayangin lingkungan di manapun kita berpijak. Oke, baik. Nah, dari keempat kelompok tadi kita sama-sama berikan tepuk tangan untuk hasil yang terbaik sudah ditampilkan. Bagus sekali. Nah, di sini Ibu ada satu kelompok yang menurut Ibu itu sudah best, sudah bagus sekali, udah aktif menjawab pertanyaan, dari tampilan presentasi juga bagus, sangat aktif dalam proses diskusi juga. Kelompok berapa itu, ada yang tahu? Ayo, kira-kira kelompok berapa? Selamat untuk kelompok 2. Nah, tadi kelompok yang terbaik kelompok 2. Nah, ini Ibu ada satu kabar baik lagi untuk kalian semua. Tunggu sebentar ya. Nih, ada hadiah untuk kalian semua. Karena dari semester 1 sudah ke tengah semester 2 ini kalian sangat meningkat, belajarnya sangat antusias. Jadi Ibu berikan apresiasi untuk kalian semua. Ini nanti hadiahnya, Nak. Nak, tolong dibagi nanti ya sama teman-teman yang lain sesudah pembelajaran. Harapan Ibu biar kalian lebih semangat lagi. Nah, tadi sudah diskusi. Nah, ada yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini? Ada yang mau menyimpulkan? Oke, silakan Silvi. Baik, kesimpulan dari video yang tadi kita bahas yaitu banyaknya sungai yang tercemar akibat rendahnya kesadaran masyarakat tentang pembuangan sampah secara sembarangan yang menyebabkan air sungai menjadi bau dan tidak layak dipakai. Benar, sangat bagus sekali. Ada lagi yang ingin menyimpulkan materi pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Silakan Nadine. Oke. Jadi kesimpulannya yaitu penamaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, laut, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Penamaran dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan biota air, kualitas air, kesehatan manusia, dan estetika lingkungan. Benar sekali, benar sekali dari jawaban Silvi dan Nadine. Nah, ini silakan keluarkan handphonenya. Kita melakukan apabila ada tes pasti ada pas tes. Silakan dikeluarkan handphonenya. Ada link yang akan Ibu kirimkan ke kalian. Silakan. Nah, itu linknya. Silakan dikerjakan. Setelah dikerjakan langsung isi nama di sana ya. Sudah.
Ibu cek dulu ya. Anggotanya belum ngisi. Wah, sudah ada yang ngisi nih. Udah banyak juga, udah 5. Silvi benar semua. Tasya, Anggun. Ternyata sudah banyak sekali yang benar semua. Kita lanjut kuis. Silakan lihat di papan tulis ini ada kuis. Nih, silakan diisi. Jawabannya apa? B. Yakin B? Kita coba B. Benar sekali. Oke. Soal yang selanjutnya. Ada yang tahu jawabannya? C. Yakin C? Yakin. Oke, benar. Tepat sekali. Nih, ada di teknik penilaian tadi ada penilaian antar teman. Ini linknya sudah Ibu berikan ke kalian. Linknya Ibu berikan, silakan nanti diisi. Penampilannya seperti ini ya. Nih, untuk penilaian antar teman silakan diisi. Nih, nama penilainya, nama temannya, kelas, dan ada beberapa pertanyaan di sana, silakan diisi. Satu orang mengisi satu nama teman, satu orang. Silakan langsung diisi nama teman-temannya. Boleh sekali itu. Sudah semua mengisinya, Nak? Sudah. Oke. Nah, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Apakah ada materi yang belum dipahami? Tidak. Adakah kendala selama proses pengerjaan tadi? Iya. Adakah masukan untuk Ibu? Tidak ada. Tidak ada. Oke. Apa enggak ditambahkan lagi gamesnya? Boleh. Nanti ditambahkan lagi soal-soal kuisnya ya. Karena sudah mengingat waktunya sudah mau habis, jadi materi selanjutnya tentang pencemaran tanah dan pencemaran udara. Kita akan bertemu lagi di hari Jumat ya. Iya, Bu. Nah, karena hari ini waktunya sudah habis, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Marilah sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.